Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lestari akan menjelaskan tentang teori dan teknik konseling. Yuk, cus, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis, yaitu manusia menurut psikoanalisis adalah kepribadian berhubungan dengan alam kesadaran yang memiliki 3 tahapan, yaitu id, ego, dan superego. Nah, di sini saya menggunakan teknik asosiasi bebas, yaitu pemerintah konseling untuk menjernihkan pikiran dari pemikiran sehari-hari sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Nah, terus selanjutnya yaitu teknik Adler, yaitu manusia dapat dibagi menjadi bagian-bagian manusia sebagai sesuatu yang unik. Tujuannya sendiri yaitu dapat mengubah konsep tentang konseling sendiri. Individu yang bermasalah sebenarnya disebabkan oleh diri yang memiliki sifat negatif. Jadi sebenarnya setiap orang yang bermasalah itu disebabkan oleh pikiran-pikiran negatifnya sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan teknik analisis mimpi, yaitu menganalisis mimpi-mimpi sehari-hari konseling. Gimana sih mimpinya dia tuh? Dia bayang-bayangi dengan mimpi apa. Lah di sini konseling itu seperti menafsirkan mimpinya si konseling itu tadi. Yang selanjutnya yaitu patient center atau client center, yaitu manusia menurut kodratnya adalah irasional dan berkecenderungan merusak terhadap dirinya maupun orang lain kecuali telah menghilangkan sosialisasi, yaitu maksudnya itu setiap orang itu pasti berpikiran irasional itu tadi. Jadi di sini itu kayak apa, si konseling itu merubah pemikirannya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali irasional. Tujuannya sendiri adalah memberi kesempatan dan kebebasan klien untuk mengekspresikan perasaan, membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri menghadapi perubahan. Nah, di sini itu tujuannya konselor untuk mengubah si konseling itu tadi biar bisa menerima apa kehidupannya. Terus di sini saya menggunakan terapi eksperiensial. Yaitu selanjutnya Gestalt, yaitu individu menemukan hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu dalam mencapai ke depannya. Tujuannya berfokus pada perasaan. Konselor berperan sebagai project. Terus di sini saya menggunakan teknik bermain dialog, yaitu biasanya ini hampir mirip sih dengan kursi kosong. Bermain dialog itu seperti nanti si klien itu memerankan apa yang dia tidak sukai, seperti semisal dia tuh malas, dia tuh benci dengan ibunya atau ayahnya semisal. Di sini tuh dia tuh bermain dialog dengan seorang itu untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dia itu tadi. Yang selanjutnya yaitu behavior. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial dan budaya. Jadi tingkah laku seseorang atau pemikiran seseorang itu dibentuk dari gimana sih dia tinggal di lingkungannya, gimana budayanya apa, terus sosialnya dengan orang sekitar itu bagaimana. Lah itu dapat dapat mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkah laku seperti itu. Terus tujuannya itu mencapai kondisi-kondisi baru, memunculkan memahami klien dan yang dikembangkan klien tanpa memiliki dan mengkritik. Nah, di sini tekniknya yaitu terapi aversi. Yang selanjutnya yaitu CBT, Cognitive Behavior Therapy, yaitu menggabungkan antara terapi perilaku dan kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersamaan dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Jadi seseorang bertingkah laku itu
dipengaruhi oleh pemikirannya, perilakunya itu dipengaruhi oleh pemikirannya. Jadi di sini konseling itu bertugas untuk meluruskan pemikirannya si konseling itu tadi. Terus tujuannya untuk mengajak konseling agar menentang pikiran dan emosi yang salah dan menampilkan bukti-bukti yang tertentang dengan keyakinan mereka. Jadi intinya itu mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Terus di sini menggunakan yang tekniknya itu melakukan asesmen yaitu menggali seberapa bermasalahnya si konseling ini dan apa masalah intinya itu apa. Terus yang selanjutnya menentukan tujuan lah. Setelah tahu permasalahannya apa, di sini tuh tugas konselor yaitu untuk gimana sih kamu ini setelah ini mau kemana, mau diapakan permasalahanmu ini. Terus selanjutnya itu menentukan teknik yang akan digunakan lah. Setelah mengetahui permasalahannya apa, setelah mau mengetahui apa tujuannya si konselor itu tadi, yang selanjutnya itu tugas konselor yaitu menentukan teknik apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya itu evaluasi dan mengakhiri konseling. Ya, setelah ini seperti melakukan follow up, kayak meng-cross check lagi gimana sih ini sudah benar apa belum, kayak gitu. Terus nanti dievaluasi setelah teknik ini diterapkan beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa hari lah. Di sini nanti dilakukanlah pengevaluasian atau follow up. Yang selanjutnya yaitu realitas, berfokus pada tingkah laku sekarang, perilaku kognitif yang sangat berfokus pada interaktif lah. Realitas ini seperti konselor itu menggali permasalahan konseling itu tidak usah melibatkan permasalahan di masa lalunya. Jadi permasalahan apa sih yang konseling hadapi ini ya digali pada saat ini juga gitu. Pada kehidupan yang saat sekarang ini, tidak usah menyangkut pautkan dengan yang dulu-dulu gitu. Terus peran konselor yaitu melibatkan diri dengan konseling dan kemudian membuatnya menghadapi kenyataan. Jadi seperti contohnya ya seperti konseling seperti konseling yang mendapatkan permasalahan seperti dia itu tidak diterima di keluarganya karena murtad atau karena dia masuk Islam gitu lah. Di sini tuh dia tuh harus terima bahwa dia tidak diterima di keluarganya, jadi dia harus mencari jalan lain gimana sih untuk dapat berbaur lagi dengan keluarganya, untuk menjelaskan lagi dengan keluarganya lah. Seperti juga ini cocok juga dengan seseorang yang semisal dia habis kecelakaan gitu atau kena musibah lah, keluarganya meninggal semua atau di tubuhnya itu mengalami kayak kecacatan, nggak bisa berjalan atau nggak bisa melihat atau apalah. Di sini tuh tugas kita sebagai konselor untuk meyakinkan dia bahwa ini memang sudah takdir Tuhan dan kita harus menerimanya. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik bermain peran dengan konseling. Nah, semisal di sini ya saya bermain peran itu semisal dia itu di kehidupannya sehari-hari itu menjadi seseorang yang selalu tidak percaya diri atau tidak menerima dirinya, seperti dia tuh terlihat gendut atau hitam atau rambutnya keriting lah, dia tuh tidak bisa menerima kenyataan itulah. Di sini tuh dia bermain peran, dia memerankan seorang yang sebaliknya, yang dia menganggap dirinya putih, dia langsing, dia rambutnya lurus lah, seperti itu. Nanti dilihat gimana sih setelah dia bermain peran ini, apa yang dia rasakan, ada perubahan apa tidak. Nah, selanjutnya transaksional, yaitu psikoterapi yang dapat digunakan dalam terapi individual, akan tapi lebih cocok digunakan dalam terapi kelompok. Nah, tujuannya sendiri yaitu membantu klien membuat keputusan dan membantu klien membuat keputusan baru, klien agar menyadarilah. Di sini kan biasanya banyak ya kayak konseling atau orang-orang itu yang tidak bisa membuat keputusan di kehidupannya. Nah, di sini terus kita sebagai konselor untuk meyakinkan dia.
Di sini digunakan teknik kursi, saya menggunakan teknik kursi kosong. Kursi kosong itu misal si konseli itu, misal dia itu pengen sekolah atau kuliah atau menikah dengan si A, si B, atau mau kuliah di sini atau di sana. Nah, sedangkan orang tuanya itu tidak pernah mendukung si konseling itu tadi. Lah di sini tuh konseling itu, ini ceritanya konseling itu tidak bisa gitu loh, kayak mau menolak orang tuanya atau apa, atau ngomong sama orang tuanya, Pak, aku mau sekolah di sini, aku mau nikah dengan ini. Dia tuh tidak bisa mengungkapkan apa yang seharusnya dia ungkapkan. Lah di sini tuh dia tuh teknik kursi kosong ini tuh. Sekian penjelasan dari saya tentang teori teknik konseling. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya tentang teori teknik konseling. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.